Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesayanganku semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar yang mungkin merupakan materi baru untuk kalian di kelas 7 SMP. Anakku sekalian, bentuk aljabar adalah merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk selanjutnya, huruf-huruf tersebut dinamakan variabel. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Yang pertama, 2 kali sebuah bilangan. Jika sebuah bilangan yang belum diketahui dinyatakan dengan Y, maka 2 kali sebuah bilangan bisa kita tulis sebagai 2Y. Nah, 2Y ini disebut sebagai bentuk aljabar. Selanjutnya, banyak buku kakak 5 lebihnya dari buku adik. Jika banyak buku adik belum diberitahukan dan kita memang belum tahu dan banyak buku adik dinyatakan dengan X, maka banyak buku kakak yang 5 lebihnya dari buku adik bisa kita tulis dengan X plus 5. Jadi buku kakak 5 lebihnya atau plus 5 dari buku adik yang dinyatakan dengan X. Selanjutnya, X plus 5 juga disebut bentuk aljabar. Selanjutnya, ilustrasi yang ketiga, kurang 6 dari sebuah bilangan. Jika sebuah bilangan yang belum diketahui dinyatakan dengan A, maka kurang 6 dari sebuah bilangan bisa kita tulis dalam bentuk aljabar A dikurangi 6 atau 6 kurangnya dari A karena A belum diketahui. Kalau begitu, A dikurangi 6 atau A-6 juga disebut bentuk aljabar. Selanjutnya, contoh yang keempat, lebih 8 dari 3 kali sebuah bilangan. Jika sebuah bilangan yang belum diketahui dinyatakan dengan C, maka lebih 8 dari 3 kali sebuah bilangan bisa kita tulis dengan bentuk 3C plus 8 atau 8 lebihnya dari 3 kali sebuah bilangan. Jadi 3 kali C atau kita tulis dengan 3C. Nah, untuk selanjutnya 3C plus 8 juga disebut sebagai bentuk aljabar. Ilustrasi yang terakhir adalah 2 kali bilangan pertama ditambah 3 kali bilangan kedua. Jika bilangan pertama dinyatakan dengan X dan bilangan kedua dinyatakan dengan Y, maka bisa kita tulis bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y. Jadi di sini yang dinyatakan dengan X adalah bilangan pertama dan yang dinyatakan dengan Y adalah bilangan kedua. Nah, 2 kali bilangan pertama adalah 2X ditambah dengan 2 kali bilangan yang kedua yaitu Y sehingga menjadi 3Y. Selanjutnya, 2X plus 3Y juga disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, anakku sekalian, dari bentuk aljabar 2Y, maka Y disebut sebagai variabel, sedangkan 2 disebut sebagai koefisien dari Y. Untuk bentuk aljabar X plus 5, maka X di sini disebut variabel juga, tetapi untuk koefisien dari X adalah 1. Anakku sekalian, untuk koefisien 1 maka tidak perlu kita tulis sehingga X ini sama saja artinya dengan 1X. Jadi tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, 5 di sini disebut sebagai konstanta. Bentuk berikutnya adalah A-6.
dari A-6 ini, maka yang disebut variabel adalah A, sedangkan koefisien dari A adalah 1, sedangkan negatif 6 disebut konstanta. Bentuk berikutnya adalah 3C plus 8. Untuk 3C plus 8, maka C di sini disebut sebagai variabel, sedangkan koefisien dari C adalah 3 dan 8 disebut konstanta. Ini 8. Oke, selanjutnya bentuk yang terakhir 2X plus 3Y. Nah, pada bentuk yang terakhir 2X plus 3Y, maka variabelnya yang ada pada bentuk yang terakhir ini adalah X dan Y. Sedangkan koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 3. Anakku sekalian, ada beberapa bentuk aljabar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah suku satu atau suku tunggal atau monomial. Suku satu atau suku tunggal adalah bentuk aljabar yang terdiri hanya satu suku saja. Sebagai contoh adalah 2Y, 3AB, 5X kuadrat, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah suku dua atau binom. Suku dua atau binom adalah merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Sebagai contoh, X plus 5. X plus 5 ini merupakan binom atau dua suku. Suku yang pertama adalah X, sedangkan suku yang kedua adalah 5. Kemudian contoh berikutnya adalah A-6. Dari A-6 ini, suku pertamanya adalah A, sedangkan suku keduanya adalah negatif 6. Sedangkan contoh yang ketiga, 3C plus 8, yang merupakan suku pertama adalah 3C, dan suku keduanya adalah 8. Untuk contoh yang terakhir, 2X plus 3Y, maka suku yang pertama adalah 2X, sedangkan suku keduanya adalah 3Y, dan lain-lainnya. Kemudian, yang ketiga adalah suku 3 atau trinom. Suku 3 atau trinom adalah merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Sebagai contoh, X kuadrat plus X plus 5. Jadi ini 3 suku. Suku yang pertama adalah X kuadrat, suku keduanya adalah X, sedangkan suku ketiganya adalah 5. Contoh yang kedua untuk trinom atau suku 3 adalah 2X plus 3Y min 8. Di sini sebagai suku yang pertama adalah 2X, suku yang kedua adalah 3Y, sedangkan suku yang ketiga adalah negatif 8. Selanjutnya, yang keempat adalah suku banyak atau polinom. Suku banyak atau polinom adalah merupakan bentuk aljabar yang terdiri lebih dari 3 suku. Sebagai contoh adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah dengan 5. Maka suku pertamanya adalah X kuadrat, suku keduanya adalah X pangkat 3, bisa kita tukar ya. Kemudian suku ketiganya adalah X dan suku keempatnya adalah 5. Contoh yang kedua adalah 2X plus 3Y min Z plus 5P plus 7. Bentuk ini adalah bentuk dari bentuk aljabar yang memiliki 5 suku. Karena lebih dari 3 suku, maka dinamakan sebagai suku banyak atau polinom. Dari bentuk ini, maka suku pertamanya adalah 2X, suku keduanya adalah 3Y, suku ketiganya adalah negatif Z, suku keempatnya adalah 5P, dan suku kelimanya adalah 7. Anakku sekalian, dalam bentuk aljabar, kita mengenal dengan istilah suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat variabel yang sama. Sebagai contoh, yang pertama, 2A plus 3B plus 5A. Bentuk ini merupakan bentuk aljabar dengan 3 suku atau trinom. Nah, dari 3 suku ini ternyata di sini ada 2A, berarti variabelnya adalah A, dan 5A, variabelnya juga A, maka dikatakan bahwa
Suku-suku sejenis dari bentuk aljabar tersebut adalah 2A dan 5A karena keduanya mempunyai variabel yang sama, yaitu A. Contoh yang kedua, 2x plus 4y plus 2x min 7y merupakan bentuk aljabar dari polinom atau lebih dari 3 suku. Yang suku yang pertama adalah 3x, suku yang kedua 4y, suku yang ketiga 2x, dan suku yang keempat negatif 7y. Dilihat dari variabelnya, maka 3x dan 2x mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Kemudian 4y dan negatif 7y juga mempunyai variabel yang sama, yaitu y. Maka dari bentuk di atas, yang merupakan suku sejenis adalah 3x sejenis dengan 2x, sedangkan 4y sejenis dengan negatif 7y. Yang ketiga, x kuadrat plus x plus 5 min 4x min 9. Dari bentuk aljabar tersebut, yang merupakan suku-suku yang sejenis adalah x sejenis dengan negatif 4x karena variabelnya sama-sama x dan x berpangkat 1. Sedangkan yang sejenis yang berikutnya adalah 5 dan negatif 9. Keduanya adalah merupakan konstanta sehingga tidak ada variabel. Selanjutnya, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa variabel adalah merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kemudian koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Konstanta itu sendiri adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Suku itu adalah sebuah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang atau selisih. Untuk selanjutnya, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Yang terakhir, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Bentuk aljabar, siapa takut? Kalian pasti bisa.